Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ketut Priamayanti dengan NIM 23650075 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas yang diberikan pada mata kuliah keamanan komputer dengan judul Digital Forensik dan Investigasi Insiden. Dengan nama anggota kelompok yaitu pertama Darvin, kedua Berlin Putra, ketiga Ketut Priamayanti, dan keempat Wadi Intan. Langsung saja di materinya. Yang pertama yaitu tantangan keamanan siber. Perkembangan teknologi informasi membawa efisiensi dan konektivitas, namun juga meningkatkan ancaman keamanan. Kemudian kejahatan siber seperti peretasan, penyebaran malware, dan pencurian identitas menjadi tantangan serius. Forensik digital hadir sebagai solusi profesional untuk menginvestigasi insiden digital secara sistematis dan sah, menelusuri asal kejadian, menemukan bukti tersembunyi, dan mengungkapkan pola aktivitas pelaku. Prosedur forensik digital. Forensik digital adalah cabang ilmu forensik yang berfokus pada pengumpulan, pelestarian, analisis, dan presentasi bukti digital dari berbagai perangkat elektronik. Prosedur ini harus sistematis dan terstandarisasi agar bukti tetap utuh, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Yang pertama yaitu identifikasi. Menentukan dan mengklasifikasikan perangkat atau sumber data yang berpotensi mengandung bukti digital. Yang kedua yaitu mengambil akuisisi, yang dimana mengambil salinan data digital tanpa mengubah atau merusak data asli, menggunakan teknik bitstream, imaging, dan write blocker. Selanjutnya, yang ketiga analisis, menganalisis isi salinan data menggunakan perangkat lunak forensik untuk menemukan file terhapus, log aktivitas, dan pola mencurigakan. Yang terakhir, pelaporan. Mencatat semua temuan dan langkah investigasi dalam laporan forensik yang terstruktur dan objektif. Selanjutnya, bukti digital dan chain of custody. Bukti digital adalah informasi digital yang digunakan sebagai alat bukti investigasi. Sifatnya yang tidak berwujud dan rentan perubahan memerlukan penanganan ketat. Chain of custody adalah pendokumentasian setiap tahapan bukti dari penemuan hingga presentasi di pengadilan untuk menjaga integritas dan legalitasnya. Bentuk bukti digital yaitu antara lain pertama email dan laporan, log file system, metadata file, dokumen digital, gambar atau video, data lokasi GPS, aktivitas media sosial. Kemudian manfaat chain of custody yaitu menjamin keaslian bukti, menunjukkan bukti tidak dimanipulasi, memberikan dasar hukum yang kuat, meningkatkan kredibilitas laporan. Selanjutnya, forensik perangkat. Setiap perangkat digital berpotensi menyimpan jejak aktivitas yang dapat dijadikan bukti. Pendekatan forensik dibedakan berdasarkan jenis perangkat yang dianalisis, memastikan metode yang tepat untuk setiap sumber data. Yang pertama yaitu disk forensik, analisis media penyimpanan seperti HDD, SSD, USB, dan kartu memori untuk menemukan file terhapus atau tersembunyi. Yang kedua yaitu memori forensik, menganalisis RAM saat sistem beroperasi untuk mendeteksi proses mencurigakan, malware, dan koneksi jaringan. Selanjutnya, mobile forensik, yaitu pengambilan dan analisis data dari perangkat mobile seperti smartphone dan tablet, termasuk pesan, log panggilan, dan data lokasi. Selanjutnya, alat bantu forensik digital. Penggunaan alat bantu yang tepat sangat penting untuk memastikan keakuratan, efisiensi, dan validitas hasil analisis forensik. Alat-alat ini dirancang untuk membantu dalam berbagai tahap, dari akuisisi data hingga pelaporan, serta meningkatkan kemungkinan bukti diterima di pengadilan. Yang pertama yaitu autopsi, antarmuka grafis dari The Sleuth Kit, populer untuk analisis sistem file, timeline, dan pemulihan file terhapus. Selanjutnya, Forensic Toolkit, yaitu perangkat lunak komersial terkemuka dengan
kemampuan indexing menyeluruh, pencarian tepat, dan analisis email. Selanjutnya, NCAS, yaitu standar industri yang kredibel di ranah hukum. Dikenal untuk akuisisi right protected, deskripsi data, dan pelaporan lengkap. Selanjutnya, pelaporan presentasi di pengadilan. Tahap pelaporan adalah elemen krusial di mana temuan teknis diterjemahkan menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses hukum. Tanpa laporan yang jelas dan sistematis, hasil analisis teknis beresiko tidak diakui secara hukum. Yang pertama, struktur laporan yaitu pendahuluan, metodologi, hasil temuan, analisis dan interpretasi, kesimpulan, dan rekomendasi. Selanjutnya, sifat laporan yaitu objektif, netral, mudah dipahami, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selanjutnya, presentasi ahli. Ahli forensik hadir sebagai saksi ahli, menjelaskan proses dan temuan investigasi kepada pihak hukum. Nah, kesimpulannya yaitu, forensik digital adalah disiplin penting dalam investigasi kejahatan berbasis teknologi, mencakup identifikasi, akuisisi, analisis, dan pelaporan bukti digital dengan menjaga integritas data. Penerapan chain of custody dan penggunaan alat bantu yang tepat sangat krusial. Laporan dan presentasi hasil investigasi juga memegang peran penting agar temuan forensik dapat diterima dan dipahami di pengadilan. Demikian penjelasan tugas dari saya. Atas kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.